Baik, selamat pagi kepada teman-teman yang sekalian yang sudah menonton. Kami dari kelompok 3, Struktur Aljabar PSPMS 2020, akan menyampaikan video pembelajaran kami dengan materi grup permutasi. Pertama-tama yang kami hormati dosen pengampu kami, yaitu Ibu Sri Lestari Manurung, SPG MPG. Nah, baik, untuk selanjutnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Saudari Aprinika Siregar. Kepada Saudari Aprinika Siregar, say hello dulu. Hai. Baik. Di sini saya selaku moderator, Joshua Ersan di tengah, dan ada rekan saya, Saudari Clarissa Aulia. Kepada Saudari Clarissa, say hello dulu. Halo. Halo, baik. Kepada Saudari Rangi Magia, say hello dulu kepada rekan-rekan yang menonton. Halo guys. Baik, lanjut ke materi yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini, yaitu ada 3 submateri. Ini ya teman-teman bisa lihat ya, yaitu yang pertama kami akan menyampaikan akan membahaskan tentang definisi A1, kemudian yang kedua kami akan menyampaikan teorema A1, dan yang ketiga definisi A2. Baik, tanpa berlama-lama lagi langsung kita masuk ke definisi A1. Nah, pada definisi A1 ini akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Saudari Aprinika Siregar. Saudari, saya persilakan. Materi kita yang pertama kali ini yaitu definisi A1. Suatu permutasi dari himpunan S adalah suatu fungsi dari himpunan S ke S yang bijektif. Keadaan permutasi didefinisikan sebagai berikut, yaitu beta komposisi gamma A sama dengan beta dikali gamma A untuk setiap A elemen dari S. Misalkan S adalah himpunan finite yang beranggotakan n elemen, yaitu S dengan anggota X1, X2, X3 hingga Xn. Kemudian bangun himpunan pemetaan yang bijektif dari S ke S, yaitu beta S sama dengan psi, di mana psi dipetakan secara bijektif dari S ke S. Diketahui S yang himpunan S yang beranggotakan A, B, C, maka akan kita peroleh banyaknya pemetaan bijektif dari S ke S adalah sebagai berikut. Psi 1, A dipetakan ke A, B dipetakan ke B, dan C dipetakan ke C. Lalu psi 2, A dipetakan ke B dipetakan ke C dipetakan ke A. Lalu untuk psi 3, A dipetakan ke C, B dipetakan ke A, C dipetakan ke B. Lalu berlanjut hingga psi 6, yaitu A dipetakan ke C, B dipetakan ke B, dan C dipetakan ke A. Penulisan seperti itu dimaksudkan untuk mempermudah. Contoh untuk psi 2, di mana A dipetakan ke B dipetakan ke C dipetakan ke A. Cara membacanya itu seperti itu. Lanjut, untuk psi 3 kita komposisikan dengan psi 4, A dipetakan ke C, B dipetakan ke A, C dipetakan ke B. Lalu eh, A dipetakan ke A, B dipetakan ke C dipetakan ke B. Nah, di sini kita lihat A dipetakan ke C, lalu kita lihat dari sini kita harus membacanya dari sebelah kanan, yaitu pertama kita lihat A dipetakan ke A, lalu di sebelah kiri A dipetakan ke C, sehingga hasilnya A dipetakan ke C. Lalu untuk B dipetakan ke C dipetakan ke B. Maka di sini B dipetakan ke B. Selanjutnya untuk yang C dipetakan ke B dipetakan ke A. Maka di sini C dipetakan ke A. Nah, pemetaan ini merupakan hasil pemetaan untuk si 6. Dapat ditunjukkan bahwa beta S terhadap pergandaan permutasi merupakan grup. Grup ini dikatakan grup permutasi, dinotasikan dengan S3. Jika S beranggotakan N elemen, maka grup permutasinya dituliskan dengan Sn. Baik, itu mungkin bagian saya pada kesempatan kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas paparan materi yang telah disampaikan oleh Aprinika Siregar. Nah, gimana teman-teman sekalian? Sudah cukup menarik bukan tentang grup permutasi tersebut ya? Baik, tadi kita sudah dengarkan definisinya. Kita akan masuk ke teorema A1-nya. Pada pembahasan kali ini akan disampaikan oleh saya sendiri ya teman-teman. Nah, baik, pada teorema A1 ini, misalkan A suatu himpunan J kosong. Jadi sini ada SA sama dengan C itu A dengan dipetakan ke A secara bijektif, dengan SA merupakan operasi penggandaan permutasi yang merupakan grup juga. Baik, nah dari pernyataan itu kita akan membuktikan satu persatu ya teman-teman. Pertama kita akan membuktikan apakah dia grup atau bukan. Nah, seperti teman-teman tahu, pembuktian grup itu ada 4, yaitu tertutup, terus ada
identitasnya, kemudian ada baik lagi kan kita sudah melihat eh, pernyataan teorema A1. Di sini kita akan buktikan bahwasanya dia grup atau bukan. Nah, di sini ada ketahuan pembuktian grup itu ada sifat tertutup, komutatif, inverse, dan identitas. Nah, pertama kita buktikan yang pertama itu sifatnya tertutup. Ambil sembarang alfa, beta, elemen elemen SA, berarti si alfa dan beta itu merupakan fungsi bijektif. Menurut definisi penggantian permutasi diperoleh bahwasanya alfa komposisi beta, beta A sama dengan alfa alfa beta A dengan setiap A elemen A. Akan ditunjukkan bahwa alfa komposisi beta elemen SA atau alfa komposisi beta merupakan fungsi bijektif. Nah, kelas sifat tertutup,nya. Kemudian kita masuk yang kedua, sifat komutatifnya teman-teman yang akan ditunjukkan alfa, beta, gamma merupakan elemen SA dan A merupakan elemen A. Ambil sembarang alfa, beta, gamma elemen SA dan A merupakan elemen. Nah, pertama-tama kita buat alfa komposisi beta, komposisi gamma. Nah, ini kekurung dulu si alfa komposisi betanya sama sama dengan alfa komposisi beta. Kemudian si gamma kita buat ke A. Nah, untuk setiap A elemen A. Kemudian alfanya kemudian itu kita operasikan jadi alfa, kemudian beta, gamma, A. Untuk setiap A elemen A. Kemudian bisa juga kita buat operasinya jadi alfa, komposisi beta, komposisi gamma ke A. Nah, itu sudah terbukti teman-teman ya sesuai dengan sifat ke sebelah kirinya ke sifat komutatifnya. Baik, kita lanjut ke bukti yang ketiga ya teman-teman. Untuk bukti yang ketiga ada dia unsur identitas. Nah, di unsur identitas ini pilih permutasi identitas I yang didefinisikan sebagai berikut. IA sama dengan A untuk setiap A elemen A. Nah, jadi I sini merupakan pemetaan bijektif atau I merupakan elemen SA. Adapun buktinya teman-teman bisa lihat di sini, ambil sembarangan alfa elemen SA dan X elemen A. Nah, pertama-tama bisa ke teman-teman lihat identitas komposisi alfa X sama dengan identitas alfa X untuk setiap X elemen A. Nah, I kayak gini kan bisa kita buat jadi satu. Jadi alpha X sama alpha X ini hasilnya teman-teman. Untuk setiap X elemen A. Itu persamaan yang pertama. Kemudian untuk alpha komposisi identitas X. Bisa kita buat alpha identitas X untuk setiap X elemen A. Nah, atau bisa kita buat alpha X untuk setiap X elemen A. Itu persamaan yang kedua. Teman-teman ya. Dari persamaan 1 dan 2 dapat dipenuhi bahwasanya alfa komposisi identitas X sama dengan identitas komposisi alfa X sama dengan alfa X untuk setiap X elemen A. Atau bisa kita buat alfa komposisi identitas sama dengan identitas komposisi alfa sama dengan alfa untuk setiap alfa elemen SA. Kemudian yang keempat ada unsur inverse. Baik, unsur inverse. Pertama, ambil sembarangan beta elemen SA. Didefinisikan bahwasanya inverse beta X sama dengan Y jika dan hanya jika beta Y sama dengan X. Nah, maka akan ditunjukkan inverse dari beta elemen SA. Artinya
inverse BK merupakan fungsi bijektif. Baik, kita akan membuktikan bahwasanya inverse BK itu apakah bijektif atau bukan. Kalau membuktikan bijektif itu dia harus merupakan fungsi, dan injektif, dan dia surjektif. Itulah kalau misalnya dia bijektif. Nah, pertama-tama kita buktikan bahwasanya apakah inverse BK ini merupakan fungsi. Nah, ambil sembarangan X1, X2 elemen A dengan X1 sama dengan X2. Nah, karena beta elemen SA, maka ada elemen ada elemen Y, Y2, E1, Y2 elemen A, sehingga beta Y1 sama dengan X1 dan beta Y2 sama dengan X2, atau beta Y1 sama dengan Y2 karena beta elemen SA, maka Y1 sama dengan Y2, atau inverse beta X1 sama dengan inverse beta X2. Itu terbukti ya teman-teman, dia merupakan fungsi. Baik, lanjut. Kita bukan merupakan dia injeksi atau bukan. Ambil sembarangan X1 sama X2 elemen A dengan inverse beta X1 dengan inverse beta X2 menurut definisi bahwa maka beta inverse X1 sama dengan Y1 dengan beta Y1 sama dengan X1 dan beta inverse X2 sama dengan Y2 dengan beta Y2 sama dengan X2. Nah, dari hal itu bisa kita buat beta inverse X1 sama dengan beta inverse X2 atau Y1 sama dengan Y2. Dan karena BK elemen SA, maka BK Y1 sama dengan BK Y2 atau X1 sama dengan X2. Jadi terbukti ya teman-teman ya, BK inverse X1 sama dengan BK inverse X2 bisa kita buat X1 sama dengan X2 atau si BK inverse-nya itu merupakan fungsi injektif. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai BK inf BK inf BK inverse tersebut apakah fungsi surjektif atau bukan. Nah, ambil sembarang X elemen A dengan kogomenya BK inverse. Karena BK fungsi Y elemen A, sehingga Y sama dengan BX atau BKX. Mohon maaf teman-teman. Menurut definisi berarti si BK inverse Y sama dengan X. Nah, ini berarti ada X elemen A dengan kedomainnya BK inverse. Dan domainnya merupakan Y elemen A. Sehingga BK inverse Y sama dengan X. Artinya BK inverse merupakan surjektif. Nah, dengan dipenuhi ketiga syarat tersebut, berarti BK inverse-nya merupakan fungsi bijektif. Atau BK inverse elemen SA. Selanjutnya, dibuktikan bahwasanya BK komposisi BK inverse sama dengan BK inverse komposisi BK sama dengan identitas. Ambil sembarang BK elemen SA dan X elemen A. Nah, kemudian bisa kita buat menjadi BK inverse komposisi BKX sama dengan BK inverse BKX sama dengan tadi kan bisa kita buat menjadi BKY sama dengan X sama dengan IX untuk setiap X sama dengan elemen A. Demikian pula misal kita ambil sembarang BK elemen SA dan Y merupakan elemen A. Nah, jadi kita bisa buat seperti dengan yang sebelumnya.
BK inverse komposisi BKY sama dengan BK inverse BKY sama dengan BK inverse X. Dan sama dengan Y. Sama dengan identitas Y. Untuk setiap Y sama dengan A. Jadi terbukti bahasanya BK komposisi BK inverse sama dengan BK inverse komposisi BK sama dengan identitas. Baik, selanjutnya. Nah, demikianlah paparan dari materi saya tadi ya teman-teman ya, teorema A1. Nah, selanjutnya itu definisi materi selanjutnya itu definisi A2 akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Saudari Rani Media Siombing. Saudari Rani, saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Nah, tadi teman-teman sudah menjelaskan, sudah mendengarkan mengenai materi kita teorema 1. Sekarang kita masuk kepada definisi A2. Nah, di sini dikatakan, misalkan A sama dengan 1, 2, 3, sampai ke N, maka grup dari semua permutasi dari A dinamakan grup permutasi dengan N unsur, atau ini bisa dinotasikan dengan Sn. Nah, di sini kita masuk ke contoh. Teman-teman dapat perhatikan, di sini ada A sama dengan 1, 2, 3. Nah, A ini karena anggotanya ada 3, maka ini dapat kita sebutkan S3. Nah, di sini ada S3 sama dengan A memetakan A, yang dapat kita perhatikan bahwa A-nya itu adalah fungsi bijektif. Nah, terdapat 6 fungsi bijektif atau 3 faktorial, yaitu teman-teman dapat melihat row 0 sama dengan 1 memetakan ke 1, 2 memetakan ke 2, 3 memetakan ke 3, row 1, 1 memetakan ke 2, 2 memetakan ke 3, 3 memetakan ke 1, begitu selanjutnya sampai ke mu 3 sama dengan 1 memetakan ke 2, 2 memetakan ke 3, 3 memetakan ke 3. Nah, maka dapat kita perhatikan bahwa S3-nya sama dengan row 0, row 1, row 2, mu 1, mu 2, mu 3. Nah, hasil dari penggandaan permutasi dapat dilihat pada tabel Cayley berikut. Nah, untuk penggandaan permutasinya, kita dapat perhatikan tabel Cayley yang sudah ada di layar kita, teman-teman. Nah, ini untuk tabel Cayley dari grup S3 tadi ya, teman-teman. Nah, di sini dapat kita perhatikan ketika row 0 dioperasi bintangkan kepada row 0, maka hasilnya menjadi row 0. Teman-teman melihat dulu dari sisi sebelah kiri, lalu ke horizontalnya, vertikalnya dulu baru ke horizontal gitu, cara membacanya. Jadi row 0, operasi bintang row 0, maka hasilnya row 0. Nah, teman-teman juga dapat melihat row 0, operasi bintangnya, ketika dioperasi bintangkan ke row 1, maka hasilnya row 1. Seperti itu sampai selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, tadi kan kita sudah belajar bagaimana membaca tabel Cayley dari kiri dulu baru ke atas, gitu kan? Nah, dengan memperhatikan tabel Cayley yang tadi, nah yang pertama dapat kita perhatikan sifat tertutup dipenuhi karena semua hasil operasi unsur-unsur ada di S3. Artinya, ketika kita sedang melakukan sebuah operasi pada S3 yang tadi teman-teman, sifatnya akan tertutup apabila hasil dari operasi kita itu tetap ada di tabel itu, seperti itu. Jadi ini namanya sifat tertutup, teman-teman. Nah, yang kedua, sifat asosiatif penggandaan permutasi atau komposisi fungsi untuk setiap fungsi dipenuhi sehingga juga berlaku untuk setiap anggota dari S3. Dan yang ketiga, terdapat row 0 elemen S3 sebagai unsur identitas, sehingga untuk setiap anggota row elemen S3 berlaku row 0 dikali row sama dengan row dikali row 0 sama dengan row. Artinya ketika row 0 dikalikan row itu sama dengan hasilnya nanti row dikali row 0. Seperti itu ya teman-teman. Dan yang keempat, untuk setiap row anggota elemen S3 dan setiap dan juga dapat diperhatikan teman-teman bahwa row
inverse elemen S3 itu juga termasuk dari anggota ketika row dikali row inverse itu sama dengan row inverse dikali row. Itu juga bisa disebut dengan row 0. Nah, di sini teman-teman dapat perhatikan juga row 0 itu inverse-nya row 0, row 1 inverse-nya row 2 itu kita dapat melihatnya dari tabel Cayley yang sudah disediakan tadi. Dan row 2 inverse-nya row 1, mu 1 inverse-nya mu 1, mu 2 inverse-nya mu 2, dan mu 3 inverse-nya mu 3. Nah, dengan dipenuhinya keempat sifat, tadi kan rekan saya sebelumnya juga sudah menjelaskan tentang sifat-sifat itu kan, ada sifat tertutup, ada sifat komutatif, ada identitas, dan juga ada inverse, dan juga sifat yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan dari sifat grup di atas yang sudah saya jelaskan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa dari contoh S3 tadi terhadap operasi penggandaan permutasi membentuk grup yang dinamakan grup permutasi dengan 3 unsur karena keempatnya sifat itu terpenuhi, teman-teman. Jadi sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas paparan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Rani. Nah, teman-teman sudah bisa melihat ya bagai cara dari SN atau S3 grup permutasi dengan 3 unsur dengan kekalian dengan 3 unsur dengan pakai cara grup permutasi ini ada cara lain nih teman-teman dapat dilakukan dengan pencermingan dan rotasi. Adapun pada materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Saudari Clarissa Aulia. Pada Saudari, saya persilakan. Baik, terima kasih. Nah, di sini kita akan menggunakan cara lain yang dapat dilakukan dengan pencerminan dan rotasi. Untuk A sama dengan himpunan 1, 2, 3. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar segitiga berikut. Selanjutnya. Nah, dengan memutar segitiga sebelumnya sebesar alfa sama dengan 0 derajat, maka akan diperoleh row 0-nya itu sama dengan 1 memetakan ke 1, 2 memetakan ke 2, dan 3 memetakan ke 3. Dia masih tetap ya. Nah, selanjutnya jika diputar dengan sudut putar alfa sama dengan 120 derajat, maka akan diperoleh row 1-nya itu 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Nah, ini bisa teman-teman bayangkan gambar segitiga yang tadi, itu jika diputar ke kiri sebesar 120 derajat, maka akan menghasilkan row 1 ini. Nah, begitu seterusnya dengan sudut putar alfa sama dengan 240 derajat, maka akan diperoleh row 2-nya itu 1 ke 3, 2 ke 1, dan 3 ke 2. Nah, dengan mencerminkan pada sumbu pencerminan yang melalui titik sudut 1, diperolehlah mu 1-nya itu 1 dipetakan ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Nah, dengan sumbu pencerminan yang melalui titik 2, diperoleh mu 2-nya itu 1 ke 3, 2 ke 2, 3 ke 1. Nah, dan seterusnya dengan sumbu pencerminan melalui titik 3, yang akan diperoleh mu 3-nya itu 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3. Selanjutnya. Nah, dapat diperolehlah grup yang dinamakan grup simetri dengan 3 unsur dinotasikan dengan D3 atau the third dihedral group. Nah, sedangkan untuk D4 dinamakan the fourth dihedral group, dan seterusnya untuk N unsur dinamakan the N dihedral group. Nah, apakah D3 kecil sama dengan S3? Dan bagaimana dengan D4 kecil sama dengan S4? Nah, berikut ini akan disajikan. Nah, dapat kita perhatikan D4 yang diperoleh dari pencerminan dan rotasi. D4-nya ini sama dengan himpunan R0, R90, R180, R270, H, V, D, dan D aksen.
Nah, baik. Selanjutnya. Nah, di sini keterangan dari D4-nya. Yang pertama R0 sama dengan rotasi 0 derajat. Nah, ketika P ke G, W ke B dirotasikan ke 0 derajat, maka hasilnya masih tetap sama, yaitu P ke G dan W ke B. Nah, yang kedua, jika R90 atau rotasi 90 derajat. Nah, ketika P ke G, W ke B ini dirotasikan, bisa teman-teman bayangkan, diputar rotasinya sebesar 90 derajat. Dia selalu diputar ke kiri. Maka menjadi W ke P, B ke G. Selanjutnya, rotasi 180 derajat, maka ketika diputar 180 derajat, maka menghasilkan B ke W, G ke P. Nah, begitu seterusnya, ketika rotasinya diputar sebesar 270 derajat, maka menghasilkan G ke B, P ke W. Selanjutnya, nah, di sini selanjutnya kita akan mencerminkan pada sumbu pencerminan autorotasi 180 derajat terhadap sumbu diperoleh sebagai berikut. Nah, di sini ada H, rotasi 180 derajat terhadap sumbu horizontal. Bisa teman-teman bayangkan ketika P ke G, W ke B diputar 180 derajat, tetapi dengan sumbu horizontal. Maka akan menghasilkan G ke P, B ke W. Nah, begitu juga yang V diputar terhadap sumbu vertikal, maka akan menghasilkan W ke B, P ke G. Begitu juga yang D, rotasinya 180 derajat, tetapi terhadap diagonal utama. Nah, kalau diagonal itu kan miring itu, jadi ketika diputar 180 derajat terhadap diagonal utama menghasilkan P ke W, G ke B. Begitu juga dengan D aksan yang terhadap diagonal lainnya. Maka akan menghasilkan D ke G, W ke P. Nah, berikut adalah hasil penggandaan permutasi dapat dilihat pada tabel Cayley yang sebelumnya sudah dijelaskan juga oleh teman kita bahwa untuk melihat tabel Cayley-nya ini kita bisa lihat dari vertikal yang dioperasi bintangkan ke horizontal. Misalnya R0 dioperasi bintangkan R0 maka menghasilkan R0. Berikut hasil penggandaan dari permutasi yang telah kita buat sebelumnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Nah, tadi kita sudah mendengarkan definisi A2, yang dimana tadi kita pakai cara SN, pakai grup permutasi, kemudian kita membuat pakai cara permutasi dan pencermingan. Pencermingan dan pencermingan dan rotasi, mohon maaf ya teman-teman. Nah, baik, berhubung karena materi kami sudah habis dari tadi definisi A1, teorema A1, dan definisi A2. Nah, untuk teman-teman yang sudah menonton, terima kasih banyak. Jikalau ada yang kurang jelas, bisa diputar ulang videonya atau bisa klik di kolom komentar, tulisan kolom komentar. Nah, demikianlah video pembelajaran dari kelompok kami. Selamat pagi teman-teman dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.